Kepala Intelijen Negara Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan saat ini jadi sorotan setelah namanya masuk dalam daftar jajaran pejabat Jokowi yang akan dicopot sebelum masa tugasnya berakhir. Hal ini terjadi lantaran Budi Gunawan dinilai Jokowi menunjukkan sikap tak netral setelah menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu paslon Capres Ganjar Pranowo. Keputusan pemecatan Kepala BIN ini tak menunggu waktu lama lagi. Dan inilah 7 fakta menarik dari Kepala BIN sebelum dipecat oleh Jokowi nanti. Namun sebelum lanjut, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan lahir pada tanggal 11 Desember 1959 di kota Surakarta, Jawa Tengah. Sebelum memiliki karir mentereng di dunia kepolisian, Budi Gunawan kecil hidup seperti anak-anak Indonesia lainnya, membantu kedua orang tua saat pulang sekolah. Meski demikian, Budi Gunawan dikenal sebagai anak yang pintar sejak kecil karena kesukaannya belajar. Tahun 1974, Budi Gunawan pindah ke Jakarta dan bersekolah di SMA Negeri 3 Jakarta. Meski dari kampung pindah ke ibu kota Jakarta, Budi Gunawan mampu bersaing dengan murid-murid lainnya. Tak hanya berprestasi dalam bidang akademik, Budi juga aktif dalam organisasi sekolah di SMA Negeri 3 Jakarta. Alhasil, karena semangat yang dimilikinya, Budi memiliki visi yang jelas untuk memiliki karir yang baik setelah lulus sekolah. Setelah lulus SMA pada tahun 1979, Budi Gunawan berhasil masuk Akademi Kepolisian dan ditempatkan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta. Ia lulus dengan prestasi yang cukup baik di tahun 1983. Namun saat itu, gelar Adi Makayasa tak ia terima lantaran kalah bersaing dengan Anton Setiaji yang saat ini masih berpangkat Jenderal Bintang 2. Namun kini, seiring waktu berjalan, karir kepolisian Budi Gunawan meroket naik setelah beberapa kali sukses menangani beragam kasus berat. Di antaranya adalah perang pemberontakan Aceh yang membuat Budi Gunawan naik pangkat dan jadi Jenderal Polisi termuda saat itu. Dalam karir kepolisiannya, Budi Gunawan tercatat pernah menduduki jabatan terendah hingga tertinggi dalam karirnya. Di antaranya sebagai Karobincar SSDM tahun 2004 hingga 2006. Kemudian ia menjadi Kapolda Bali tahun 2008 hingga 2009. Karir Budi Gunawan terus meroket setelah dipercaya menjabat sebagai Kadif Propam Polri tahun 2010 hingga 2012. Budi Gunawan juga pernah menjabat sebagai Kapolda Bali dan kemudian ia dipercaya menjadi Wakapolri mendampingi 2 Kapolri berbeda, yaitu Badrodin Haiti tahun 2015 dan Tito Karnavian di tahun 2016. Pencapaian karirnya yang luar biasa tak terlepas dari loyalitasnya terhadap pimpinan dengan Megawati. Kedekatan keduanya sudah terjalin sejak lama. Tepatnya saat Megawati menjabat sebagai Wakil Presiden Gus Dur di tahun 1999, di mana saat itu Budi Gunawan dipercaya menjadi ajudan pribadi Megawati. Keeratan mereka semakin kuat setelah Megawati naik sebagai Presiden Indonesia di tahun 2004, sehingga kedua sosok ini saling percaya dan mendukung karir satu sama lain. Terbukti dengan posisi Megawati yang begitu kuat sebagai Ketua Umum PDIP dan Presiden Indonesia, tak ada yang dapat menurunkan karir dari Budi Gunawan di kepolisian. Pada tahun 2015 atas permintaan Megawati, Jokowi melantik Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Indonesia. Tak hanya dilantik sebagai Kepala BIN, Budi Gunawan juga mendapatkan kenaikan pangkat sebagai Jenderal Bintang 4, di mana saat pelantikan tersebut, nampak Megawati menghadiri acara tersebut di Istana Negara dengan raut wajah sumringah. Di bawah kepemimpinan Budi Gunawan, BIN mengalami modernisasi dan transformasi yang signifikan. Ia membentuk divisi baru untuk mengatasi ancaman yang muncul seperti Deputi Bidang Intelijen Cyber dan Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur. Selain itu, menyadari meningkatnya ancaman virus dan senjata biokimia, Budi Gunawan membentuk Divisi Intelijen Medis Wangsa Avatara. Divisi khusus ini berfokus pada pemantauan, pendeteksian, dan respons terhadap ancaman biologis. Divisi-divisi ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat kemampuan intelijen Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang berkembang pesat. Budi Gunawan juga melakukan investasi besar dalam pendidikan dan pelatihan bagi para profesional intelijen. Ia mengembangkan Sekolah Tinggi Intelijen Negara menjadi Smart Campus
dan pusat pendidikan dan pelatihan BIN menjadi institusi kelas dunia dengan fasilitas canggih dan staf pengajar yang profesional. Atas serangkaian prestasinya itu, Megawati tak sungkan memujinya. Hingga di tahun yang sama, atas rekomendasi, Megawati meminta Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri. Namun, rencana itu digagalkan oleh KPK karena Budi Gunawan diumumkan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Meski kemudian status tersangka dicabut setelah ia menang dalam sidang pra-peradilan. Setelah batal jadi Kapolri, bukan berarti pamor jenderal asal Surakarta itu langsung padam. Pasalnya, hingga saat ini sudah 7 tahun Budi Gunawan menduduki posisi strategis sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Kedekatan dan pengaruh kuat Megawati atas karir Budi Gunawan tak dapat dipungkiri. Sehingga saat ini, spekulasi yang menyebut bahwa Budi Gunawan lebih berpihak kepada Megawati daripada Presiden Jokowi adalah fakta yang tak bisa disangkal. Apalagi akhir-akhir ini, Budi Gunawan mulai berani menunjukkan dukungannya kepada paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini jelas salah. Pasalnya, BIN dituntut harus netral. Sehingga tak heran jika Jokowi berniat dalam waktu dekat ini mengganti kepala BIN demi menjaga stabilitas dan ketentraman pemilu 2024. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!